Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni Sri Sundari dengan NIM 2502010219143 dari kelas MJ 416 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait menghindari middle income trap sebagai strategi Indonesia menuju negara maju. Oke. Jadi, middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak mampu keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Kondisi ini terjadi ketika negara terjebak dalam persaingan upah rendah dengan negara berkembang, namun belum cukup inovatif untuk bersaing dengan negara maju. Istilah middle income trap pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporan yang berjudul An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth yang ditulis Gil and Karas. Indonesia pada saat ini berada di kategori negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapita sekitar 4.580 US dollar pada tahun 2023. Ini data menurut Bank Dunia. Lalu tantangan besarnya, bagaimana Indonesia bisa naik ke level negara maju sebelum 2045? Sebelum itu kita bahas posisi negara Indonesia dulu. Pada saat ini, PDB per kapita Indonesia mencapai sekitar 4.580 US dollar pada tahun 2023, yang menempatkan Indonesia dalam kategori upper middle income country menurut klasifikasi Bank Dunia. Nah, angka ini masih jauh dari ambang batas negara berpendapatan tinggi yang memiliki angka 13.845 dolar per kapita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini rata-rata 5% per tahun, tapi belum cukup untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Lalu target Indonesia pada tahun 2045 yaitu mencapai pendapatan per kapita 12.000 dolar ke atas dan menjadi negara maju. Tapi tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas, ketimpangan, dan ketergantungan pada komoditas primer menjadi hambatan yang utama. Lalu Bank Dunia juga memperingatkan bahwa negara yang terjebak di middle income trap gagal bertransisi karena tidak mampu bersaing di sektor teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, hal ini menjadi PR untuk Indonesia untuk meningkatkan lagi sektor teknologi dan inovasinya. Nah, terdapat 3 pilar kebijakan utama yang bisa dilakukan Indonesia untuk keluar dari middle income trap, yaitu melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Yang pertama, kebijakan fiskal. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memperluas basis pajak nasional. Indonesia perlu meningkatkan tax ratio dari sekitar 10% menjadi 15% dari PDB agar memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai pembangunan jangka panjang. Menurut Kemenq tahun 2024. Terdapat 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, subsidi tepat sasaran, yaitu pengalihan subsidi energi ke program bantuan langsung tunai untuk memastikan manfaat fiskal dirasakan langsung oleh kelompok rentan, sekaligus mengurangi beban APBN dari subsidi yang tidak efisien. Kemudian, reformasi perpajakan. Pemerintah harus memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, juga riset dan pengembangan atau R&D. Dan investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing nasional. Lalu belanja produktif. Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran harus dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Dengan reformasi subsidi ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara dan juga mendorong konsumsi produktif. Lalu kebijakan moneter. Itu kebijakan moneter yang bisa dilakukan yaitu dengan stabilitas inflasi dan penguatan rupiah yang bisa dilakukan dengan menjaga inflasi pada kisaran 2-4% agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, BI dapat melakukan intervensi pasar valuta asing secara terukur untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, sehingga iklim investasi tetap kondusif dan resiko utang luar negeri dapat terkendali.
Nah, hal ini juga saya dapat dari BI-nya sendiri melalui laporan kebijakan moneter tahun 2024. Kebijakan moneter yang kedua yaitu dengan inklusi keuangan dan independensi BI, yaitu pemerintah dapat mendorong inklusi keuangan hingga menjangkau 90% penduduk melalui perluasan akses perbankan digital dan layanan keuangan mikro. Bank Indonesia harus tetap independen dan kredibel dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter agar kepercayaan investor domestik dan asing terus meningkat. Data menurut OJK dan BI. Lalu yang ketiga, kebijakan utang luar negeri. Dapat dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Pemerintah Indonesia perlu menjaga rasio utang terhadap PDB maksimal 30% agar tetap dalam batas aman dan berkelanjutan. Utang luar negeri harus diprioritaskan untuk proyek-proyek produktif seperti infrastruktur strategis dan pengembangan energi terbarukan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi jangka panjang. Lalu yang kedua, diversifikasi dan mitigasi risiko. Indonesia perlu mendiversifikasi sumber pembiayaan dengan mengurangi ketergantungan pada utang berdenominasi dolar AS. Strategi ini melindungi perekonomian dari resiko nilai tukar dan gejolak pasar global, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di sini saya masukkan juga dua negara yang berhasil keluar dari middle income trap, yaitu Korea Selatan dan Malaysia. Nah, kalau Korea Selatan ini eh, keluar dari middle income trap melalui investasi besar-besaran pada sektor pendidikan dan teknologi. Anggaran R&D Korea Selatan mencapai 4,9% dari PDB menurut OECD tahun 2023, melahirkan perusahaan global seperti Samsung dan Hyundai. Reformasi struktural yang kuat didukung kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin menjadi kunci keberhasilan mereka untuk naik ke status sebagai negara maju. Lalu Malaysia. Malaysia ini fokus pada industrialisasi dan diversifikasi ekspor manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Dengan menarik investasi asing berkualitas dan mengembangkan SDM yang terampil, Malaysia berhasil meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan menurut World Bank tahun 2024. Nah, jadi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan sinergi tiga pilar kebijakan untuk keluar dari middle income trap, yaitu kebijakan fiskal ekspansif namun prudent untuk meningkatkan belanja produktif di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Juga kedua, kebijakan moneter yang stabil untuk menjaga inflasi rendah, stabilkan rupiah, dan juga memperluas inklusi keuangan hingga 90%. Yang ketiga, kelola utang luar negeri secara produktif untuk mengarahkan utang ke sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan meningkatkan rasio pajak menuju 15% dari PDB. Lalu, kunci utama keberhasilan yang bisa diberikan yaitu yang pertama, investasi SDM berkualitas melalui pendidikan dan riset inovasi teknologi, lalu transformasi digital industri nasional, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi tentunya. Dengan tiga kebijakan ini, Indonesia bisa memiliki peluang nyata untuk keluar dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Baik, mungkin sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.